Bakti yang paling tinggi adalah sewa kepada orang tua. Berapa banyak anak hari ini malu karena orang tuanya udah tua? Berapa banyak anaknya malu karena orang tuanya petani? Orang tuanya pekerja kasar, dia nggak sadar bahwa daging yang menjadi ada di dalam diri kita ini dari susu asihnya. Tulang yang menjadi alat melekatnya daging ini, keringat darah ayah kita. Mau dengan segala cara apa mereka menghasilkan pendapatannya, tapi mereka sudah menjadikan kita ini. Karena itu dibilang, ibu itu adalah kan konde dewam. Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih bareng tentunya tamu spesial atau narasumber spesial nih. Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak Dr. A.S. Kovalen. Yep. Selamat sore. Sore. Oke Bapak, hari ini saya akan bertanya-tanya nih Pak tentang salah satu ajaran Hindu ini Pak. Saya ingin bertanya tentang bakti. Nah, sebelum Bapak menjawab, saya ingin menyampaikan yang saya pahami, yang saya pelajari tentang bakti itu adalah sebuah ajaran yang seseorang lakukan, baik itu dalam hal keagamaan ataupun kesehari-hariannya untuk bertujuan tentunya kebaikan nih Pak. Nah, di dalam ajaran agama Hindu kan dibagi tidak salah ada 4 tentang bakti. Nah, apakah hanya 4 saja tentang bakti itu Pak? Atau ada bakti-bakti yang lainnya? Mohon mungkin Bapak bisa menambahkan. Baik, terima kasih pemirsa Hindu Channel dimanapun kawan-kawan berada. Om Swastiastu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat menggugah ya. Kita selama ini tahu bakti, pelayanan dan sebagainya. Orang memahami bakti dengan berbagai cara, sampai lahirnya bakti yoga. Tapi kalau perlu kita sadari bahwa ada 9 jalan yang kita sebut adalah Nawa Bida Bhakti. Bida Bhakti. Itu adalah 9 jalan bakti untuk menuju kepada Sang Hyang Widiwasa. Ini unik. Uniknya kenapa? Karena ke-9-nya ini sudah dilakukan oleh orang tua, leluhur, yang mungkin mereka tidak pernah membaca ini dalam Weda, dalam sastra dan sebagainya. Artinya sudah dijalankan. Sudah dijalankan, sudah dipraktikkan sehari-hari tanpa mereka tahu bahwa itu adalah Nawa Bida Bhakti. Yang pertama adalah Srawanam. Srawanam ini adalah mendengarkan, seperti yang saya sampaikan ini. Mendengarkan wacana-wacana tentang Dharma, pesan-pesan nasihat. Ini selalu kita dengarkan dari orang tua kita, dari guru kita, bahkan kadangkala dari pimpinan kita. Ini Srawanam ini adalah sebuah konsep bagaimana kita dengan tekun mendengarkan ajaran dan pesan-pesan baik dari orang yang lebih tahu kepada kita. Bahasa Sangskertanya sama dengan dibilang upadesa. Upadesa. Iya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua adalah Wedanam. Berarti membaca. Yang tadi mendengarkan. Yang kedua Wedanam ini membaca. Membaca kitab suci. Secara global ketika bicara kitab suci dalam agama Hindu, orang pasti bicara Weda. Betul, Pak. Tapi di sini ada Bhagavad Gita, ada sastra, ada Smriti, ada Purana. Ini semua bagian daripada itu. Kemudian termasuk lontar-lontar yang ada di Bali. Itu isinya semua pesan-pesan spiritual, pesan-pesan yang membawa manusia menuju kebaikan. Itu. Yang ketiga dikenal dengan Kirtanam. Nah, di Kirtanam ini populer dengan salah satu majab yang ada, tapi
Kirtanam ini yang pertama sekali dipopulerkan tanpa tahu bahwa itu kirtanam oleh umat Hindu Bali. Di Nah, Bali? di Bali, Bali berarti. di Bali dan di semua pura. Oke. Namanya Mengkidung. Mekidung, ya, Mekidung. Ini yang dikemas, yang dihebohkan oleh mazhab-mazhab aliran tertentu. Iya. Seolah-olah ini hanya kami yang tahu, kami yang punya. Enggak. Padahal Di setiap pura itu selalu saya pribadi atau kawan-kawan mendengarkan ada Mengkidung. Yang dikidungkan itu adalah ayat-ayat suci. iya, benar. Dari Bhagavad Gita, dari Sloka dan sebagainya. Iya. Termasuk ketika kita melantunkan Gayatri Mantram dengan nada, itu kirtanam. Iya. Kirtanam. Nah, jadi ini yang harus menjadi perhatian, kemudian dilanjutkan dengan Semaranam. Semarang. Semaranam. Semaranam ini satu tingkatan daripada Mengkidung. Kalau tadi Mengkidung adalah menyanyikan, mensairkan. Iya. Semaranam ini adalah dia berjapa. Berjapa. Berjapa dengan Ganitri. Dengan Ganitri berjapa. Biasanya menggunakan mula mantra. Mula mantra Istadewata. Istadewata apa, Pak? Istadewata adalah dewa Iya. yang turun-temurun dipuja, disakralkan, disucikan oleh keluarga kita. Iya. Oke, kalau saya kepada Dewa Siwa, mula mantranya apa? Om Namah Shivaya. Oh, saya Ganesha, Pak. Om Gam Ganabadiye Namaha. Saya Saraswati, Pak. Wah, saya Saraswati. Saraswati, Laksmi, Durga, Parwati. Ini ada gabungannya Om Sakti Om. Karena mereka adalah wujud dari sakti. Wujud dari kekuatan. Nah, hal-hal gini yang harus menjadikan kita konsen Iya. kepada tahapan-tahapan ini. Yang kelima, pada Sewanam. Pada Sewan. Pada Sewanam ini ada rahasia di sananya nih. Rahasianya apa itu? Rahasianya bahwa setiap umat Hindu Iya. dianjurkan, diminta minimal pada saat Hari Raya Saraswati, Galungan dan Kuningan, salah satunya atau bisa ketiganya, sebelum ke pura, kita di rumah setelah mandi itu memegang kaki orang tua. Oke. Pada Sewanam, pada itu telapak kaki Yang suci. jarang dilakukan. Ini sudah mulai hilang. Iya. Sudah mulai hilang. Ini harus dilakukan apalagi ketika hari ibu dan sebagainya. Karena, kenapa harus dilakukan? Karena kedua orang tua kita adalah lambang Tuhan atau Dewa dan Dewi. Ibu adalah Tuhan yang bisa dilihat dengan mata. Ayah adalah Tuhan penunjuk jalan. Jadi kedua mereka ini adalah utusan Sang Hyang Widi Iya. yang melahirkan, membesarkan kita. Nah, Pak, sebelum itu kalau misalkan saya melakukan hal ini, tapi karena tidak terbiasa dengan kegiatan itu, bagaimana nih, Pak? Misalnya contoh saya melakukan, tiba-tiba orang tua, nak kamu ngapain, katanya seperti itu. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan Iya, kepada orang tua. harusnya memang semua orang tua harus tahu bahwa ini kan di Jawa sangat populer namanya sungkem. Iya. Sungkem. Jadi memang kita yang harus bilang ketika habis itu. Ada juga di daerah-daerah tertentu, itu mereka sebelum mandi malah mencuci kaki orang tuanya dengan bunga, airnya dibawa mandi. Airnya dibikin cuci muka. Iya. Bahkan ada yang meminum air bekas cuci kaki ibunya. Karena dianggap itu adalah tirta. Berarti selama ini kita lihat itu memang hal itu memang baik dan sangat penting dilakukan. Sangat. Yang berikutnya keenam adalah Sukyanam. Sukyanam. Ya, Sukyanam ini SU ya. SU ini baik artinya. Su. Sukyanam ini adalah kita sampai diajarkan bagaimana bersahabat dengan baik, berteman dengan baik, berkeluarga dengan baik. Nah, caranya bagaimana, Pak? Santun, rendah hati, tidak sombong. Bayangkan berapa banyak hari ini kita lihat sarjana-sarjana Iya. agama Iya. yang tidak paham agama, menentang orang tuanya, melawan keluarganya. Dia merasa paling pintar agama, tapi menodai Iya.
dasar-dasar agama. Karena pengaruh zaman Pak gimana? Ya, tapi harus diketahui sarjana agama dengan sarjana pendidikan lain itu beda. Ada beban berat di pundak kita sebagai sarjana agama karena memikul tanggung jawab, memberikan contoh, Iya benar. berpikir, berkata, dan berbuat dengan baik. Trikaya Trikaya parisuda. Jadi ada beban mental yang harus kita tanamkan dan kita praktekkan. Iya. Ini dijawab dengan yang ketujuh, namanya dasyam. 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 Dasyam itu adalah tidak boleh kompromi. Kita beragama Hindu harus pasrah, harus mengikuti aturan dan ajarannya. Oke. Jangan dengan alasan saya sibuk nggak trisandi ya. Satu kali pun nggak, satu hari tiga kali, minimal satu kali lah. Kita lihat umat lain kan. Benar. Mereka kerja itu ini ketika waktunya mereka beribadah, mereka beribadah. Kasih tips sedikit lah Pak. Kasih ya, itu kita yang harus membagi waktu. Oke. Oh ini cuma 3 menit. Oke. Cuma 3 menit. Kita habiskan waktu untuk main game berapa lama satu hari. Iya. Kemudian ketika makan, kita paling sering lupa untuk berdoa. Iya, Kita iya, lihat, sering, Pak. kita lihat Sering terjadi. kawan-kawan yang beribadah agama lain. Iya. Mereka tetap konsen, mau bersuara atau tidak. Hanya untuk menyampaikan Om Anugraha Amartadi Sanjiwani Nama Swaha, hitungan detik, kita nggak bisa. Bukan nggak bisa, lupa. Kebanyakan lupa. Lupa. Kenapa? Lupa karena tidak biasa. Iya. Kalau dibiasakan, begitu melihat makanan dia langsung keluar. Kemudian Arcanam. Ini keberapa ini Pak? Arcana. Ini ke-8 ya. Oke, ke-8. Arcanam. Arcanam ini sedikit berat. Kenapa? Sebagai seorang Hindu dituntut dengan segala cara mempertahankan agamanya. Mempertahankan tempat-tempat suci. Mempertahankan simbol-simbol suci. Kita ketika agama kita dipermalukan, kita dibilang kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal, kita diam aja. Tapi ketika ada tetangga kita, sesama umat yang sedikit salah ngomong, kita langsung bereaksi. Iya, benar. Harusnya kita dengan umat bertoleransi, dengan orang yang melecehkan kita, apakah simbol-simbol agama, kita memberi penjelasan, tidak perlu berantem. Tapi memberi penjelasan harus tampil. Ini karena milik kita. Berani menjelaskan. Jangan kita lebih condong untuk bereaksi kepada sesama, tapi ketika orang lain kita tidak berani gitu. Kemudian ada lagi satu pelayanan, disebut pelayanan tanpa pamrih. Itu dalam Sangsekertanya yang ke-9 disebut sewanam. Sewanam. Ini adalah sewa. Sewa ini pertama harus dimulai dari orang tua. Sebagai anak, bakti yang paling tinggi adalah sewa kepada orang tua. Berapa banyak anak hari ini malu karena orang tuanya udah tua. Berapa banyak anaknya malu karena orang tuanya petani. Orang tuanya pekerja kasar, dia nggak sadar bahwa daging yang menjadi ada di dalam diri kita ini dari susu asihnya. Tulang yang menjadi alat melekatnya daging ini, keringat darah ayah kita. Mau dengan segala cara apa mereka menghasilkan pendapatannya, tapi mereka sudah menjadikan kita ini. Karena itu dibilang, ibu itu adalah kan konde dewam, Tuhan yang bisa dilihat dengan mata. Karena tidak ada orang di dunia ini, tidak ada satupun dewa dalam agama Hindu yang martabatnya lebih suci dari seorang ibu. Seorang ibu yang melahirkan satu kali, dia lebih suci dari 1000 resi. Nanti dalam materi berikutnya kita akan kupas tuntas bagaimana rahasia seorang ibu sehingga para dewata harus sujud kepada ibu-ibu. Seorang tidak bisa menjadi resi tanpa dia pada sewana di kaki ibunya. Dia boleh menguasai Weda,
Bhagavad Gita, Purana, Upanishad, monggo. Tapi Ibu. seorang ibu itu Ya, karena itu dalam Hindu ibu itu disebut, Weda itu disebut, ibu disebut dengan Weda Mata. Ibunya Weda. Ibunya Weda. Begitu. Oke. Jadi ini 9 jalan bakti yang kita perlu sadari bahwa tanpa kita sadari, Iya. leluhur kita, orang tua kita, nggak tahu ini urutan ini. Tapi mereka sehari-harinya sudah menjalankan. Bagaimana ibu kita melayani anak-anaknya, mengurus anak-anaknya, mengurus suami, mengurus mertua. Bagaimana ayah kita melayani atasannya, Iya. bekerja dengan seksama. Dari itu, bagaimana mereka ke pura diam, tapi mendengarkan Dharma Wacana. Iya. Mereka diam, tapi berjapa. Ini tanpa sadar sudah mereka lakukan. Ketika mereka di pura, untuk menghindari gosip-gosip yang tidak perlu, mereka mengkidung. Benar. Iya. Ini yang dipopulerkan dengan Sangskrta adalah Kirtanam. Kirtan. Yes, Kirtanam. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Dr. A.S. Kovalen. Tentunya pemirsa Hindu Channel bisa mengambil hikmah-hikmahnya dari pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. A.S. Kovalen. Nah, terima kasih juga atas Bapak waktunya juga. Terima sudah kasih. memberikan wawasannya juga. Mari Bapak kita tutup bersama obrolan kali ini dengan Parmesan. Om Santi, Santi, Santi. Om.